Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Aulia Putri dengan NIM 240951106 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus penyakit kolibasilosis pada anak babi yang terjadi di Desa Baumata sebagai tugas mata kuliah ilmu penyakit, bakteri, dan jamur. Jadi, kolibasilosis itu merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Penyakit ini tuh lebih sering menyerang hewan muda seperti anak ayam, anak babi, dan juga pedet atau anak sapi. Nah, infeksi E. coli ini tuh menunjukkan beberapa gejala seperti diare berat, dehidrasi, penurunan berat badan, hingga kematian. Kasus seperti ini itu banyaknya terjadi di peternakan dengan sanitasi yang buruk atau ketika anak hewan tersebut itu kekurangan kolostrum yang cukup dari induknya. Dan pada babi muda, kolibasilosis ini dikenal dengan istilah white scores karena ditandai dengan feses yang berwarna putih. Untuk kasus ini, saya mengambil case report yang terjadi di Desa Baumata, Kecamatan Tayebenu, Kabupaten Kupang, NTT. Untuk kasus yang saya bahas terjadi di babi anak berumur 2 minggu yang mengalami diare putih selama 3 hari berturut-turut. Dan dapat dilihat pada foto pertama bahwa fesesnya itu warnanya putih, terus tubuh babinya ini lemas dan suhu tubuhnya mencapai 41,1 derajat Celcius. Dilihat juga kalau di foto kedua, kandangnya itu tampak kotor dan juga lembab, tanpa adanya desinfeksi rutin juga di kandangnya. Selain itu, pada foto ketiga itu bisa dilihat kalau air minumnya itu berasal dari tangki yang gak higienis. Induk dan anak babinya juga ini gak pernah dikasih vitamin, suplemen zat besi, ataupun kolostrum tambahan. Nah, kondisi-kondisi ini tuh yang memperkuat dugaan bahwa penyakit pada anak babi tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan bahwa suhu tubuhnya ini mencapai 41,1 derajat Celcius. Kondisi babi tampak lemah serta tidak mau menyusu. Fesesnya berwarna putih encer yang berbau menyengat. Konjungtivanya juga berwarna pucat yang mengindikasikan anemia akibat defisiensi zat besi. Berdasarkan gejala-gejala dan kondisi kandang tersebut, dokter hewan mendiagnosis anak babi mengalami kolibasilosis akibat E. coli. Nah, pemicu hal-hal tersebut dapat terjadi adalah karena kurangnya imunitas pasif, lingkungan yang lembab dan juga kotor, serta defisiensi zat besi. Nah, untuk bakteri penyebab utama pada kasus ini adalah Escherichia coli enterotoxigenic atau ETEC. Nah, bakteri ini itu menghasilkan toksik yang disebut enterotoksin LT dan ST, di mana enterotoksin LT dan ST ini memicu sekresi cairan dan elektrolit berlebih ke usus, sehingga anak babi ini mengalami diare putih encer dan juga dehidrasi berat. Nah, untuk penanganannya dilakukan dengan memberikan antibiotik oxytetracycline atau Medoxy LA secara intramuskular dengan dosis 0,2 mm per 5 gram berat badan hewan. Selain itu diberikan juga suplemen zat besi untuk mengatasi anemia. Kemudian dilakukan pengamatan yang menunjukkan perbaikan kondisi secara bertahap. Nih dilihat kalau di foto kedua, di foto pertama di mana hari kedua itu feses mulai memadat, dan di hari keempat anak babi ini kondisinya sudah kembali normal dan dapat beraktivitas kembali. Jadi pengobatan-pengobatan tersebut dinilai berhasil dan juga efektif. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa kolibasilosis pada anak babi disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli akibat manajemen kandang yang buruk dan kurangnya pemberian kolostrum serta zat besi. Tanda klinis utamanya adalah diare putih encer, suhu tubuh tinggi, dan kondisi lemah. Pengobatan menggunakan oxytetracycline dan suplemen zat besi terbukti efektif dengan pemulihan total dalam waktu 4 hari. Kemudian untuk saran-sarannya yang itu langkah yang bisa dilakukan seperti menerapkan biosecurity yang ketat dan menjaga sanitasi kandang setiap hari. Kemudian memastikan induk babi ini memberikan kolostrum yang cukup agar anak babi memiliki daya tahan tubuh yang baik. Selain itu penting juga untuk memisahkan hewan yang sakit agar penyakit tidak menular ke hewan sehat lainnya.
Dan terakhir, perlu juga dilakukan edukasi kepada peternak mengenai kebersihan kandang, vaksinasi, serta pencegahan penyakit bakteri. Untuk referensi, saya mengambil case report dari Jurnal Veteriner Nusantara yang ditulis oleh Winda Tosi, Yohanes Simarmata, dan Max Urias Ebenhazer Sanam dari Pendidikan Profesi Dokter Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.